Daigaku ya. Daigaku. Jadi gimana sih mula awalnya sampai sekarang bisa bertahan di Jepang? Oke, perkenalan aja dulu, perkenalan singkatnya dulu. Iya. Nama atau apa? Ya, nama saya Sanusi. Saya asal Karawang. Dan sekarang sudah di Jepang sudah 3 tahun. Udah hampir mau 4 tahun. Ya. Ya, sebelum ke Jepang itu lulus SMA tahun 2014. Waktu itu apa namanya, pengen niatan mau masuk kuliah sebenarnya kuliah di mana aja lah. Ya. Cuman waktu itu ayah juga lagi sakit dan kondisi ekonomi keluarga juga tidak memungkinkan untuk melanjutkan kuliah. Jadi Uci putuskan untuk mengabdi dulu, tadinya di pesantren. Jadi lulus pesantren tahun 2014 itu. Pesantren itu SMA gitu? SMA ya, SMA sambil pesantren 2014. Ya. Lulus, terus karena kondisi itu jadi saya putuskan untuk ngabdi dulu. Tapi ternyata kehendak Tuhan lain. Ada tawaran dari ustadz di kampung, kenal dekat juga sama orang tua, katanya di Jakarta ada nih kayak sekolah kejuruan, modelnya ya kayak kayak kuliah gitu. Cuman ya kayak pesantren juga, bisa disebut pesantren juga. Dan itu gratis, makanya Uci ngambil. Dan katanya kalau kita masuk sekolah di situ dan nilainya bagus, kitanya juga bagus, nanti bisa dikirim ke luar negeri, ke Mesir kah, ke Iran kah. Nah, Uci di situ tertarik untuk masuk. Belum ada gambaran ke Jepang berarti? Belum sama sekali. Kosong. Boro-boro ya ada niatan ke luar negeri atau kemana gitu. Cuman buat ke Jepang itu sama sekali nggak ada. Terus ada. Nah, bisa ke Jepang gimana ceritanya tuh? Nah, itu dari sekolah itu. Dari sekolah itu yang di Jakarta yang 2 tahun itu Uci selama 2 tahun, pas sebulan sebelum acara kelulusan Uci dipanggil sama kepala sekolah yang di Jakarta itu. Katanya saya tawarkan hanya kamu, katanya gitu ya. Tawarinnya 1 orang gitu? Ada 2 orang sebenarnya, dan 1 orang itu udah mau, dan 1 orang lagi. Nah, si pimpinan itu nawarin ke Uci, ke saya. Katanya kamu mau nggak? Kamu milih apa, ke Mesir, ke Iran, atau ke Jepang? Kalau angkatan sebelumnya senior kamu itu kan semuanya ada yang ke Mesir, ke Irak, atau ke Iran, semuanya ke Timur Tengah yang jurusannya bahasa nyambung dari pesantren ke negara-negara Islam. Iya, gitu. Cuman hanya kamu, katanya gitu, sama 1 orang lagi ada, katanya teman saya juga seangkatan. Katanya saya pikir-pikir, katanya gitu kan, kalau misalkan selama ini kamu waktu di SMA pesantren juga, sekarang di sini juga pesantren juga, kenapa kamu nggak ngambil umum sekalian jauh di Jepang, katanya gitu. Dan ya gitulah. Terus Uci pikir-pikir dan Uci minta izin ke orang tua. Juga orang tua mah terserah Uci aja, katanya terserah kamu aja, kamu mau milih yang mana. Nah, pertanyaannya kok bisa Uci gitu kan sekolah pesantren bisa mau gitu ke Jepang, kenapa? Alasannya apa nih? Alasannya kan Jepang tuh negara yang tanda kutip bebas lah, tidak sesuai ajaran yang dipelajari dari SMA pesantren, terus beres SMA pesantren lagi. Nah, beres pesantren Uci harus hidup di negara yang emang bebas gitu, malah susah lah untuk ngejaga keislaman itu. Gimana? Kenapa bisa milih Jepang? Kayaknya pilihan sulit itu, atau gimana? Kalau saya pribadi, saya orangnya lebih terbuka, jadi nggak masalah, nggak ada kalau pribadi saya bukan pribadi yang otaknya itu kayak pemikiran tuh kayak membeku gitu. Maksudnya dalam satu Islamnya udah gini aja, nggak mau ke Jepang yang terbuka bebas, gitu, terbuka, open minded lah. Itu lebih menerima segala yang ada gitu. Bisa menjaga diri lah. Tinggal itu kembali ke dirinya kita sendiri sih, lebih ke tanggung jawab sendiri. Terima iya. Terus untuk beasiswa tuh awalnya sih ada beasiswa lah, bisa disebut beasiswa, istilahnya ada yang ngebiayain lah. Jadi semua dibiayain mulai dari berangkat, dari semua pesawat, bahkan
kehidupan sehari-hari awalnya sih datang ada ke yang- Jepang. Iya. Menurut Uci gimana nih sebagai lulusan dari pesantren dan kental dengan pesantren, hidup di Jepang gimana tuh? Awal-awalnya sih kaget ya, apa namanya, karena belum terbiasa. Apa kayak musim lah, dapat musim. Sementara di Indonesia cuma ada 2 gitu. Terus Ya. dari segi bahasa juga kan, Iya. sebelum berangkat ke Jepang sama sekali nggak belajar Iya. bahasa Jepang. Itu banyak hal-hal yang pokoknya shock kali bisa dibilang gitu. Ya. Cuman ya apa namanya, udah pas udah bukan terlanjur ya istilahnya, ya udah berangkat ke sini Ya. itu, ini juga bagi Uci udah kesempatan yang sangat besar sekali buat batu loncatan juga bagi masa depan saya. Ya. Jadi saya maksimalkan, saya apa namanya, manfaatkan Ya. dengan sebaik mungkin, ya belajar dengan sebaiknya. Ya alhamdulillah sampai sekarang bisa bertahan di Jepang. Jadi dulu tuh kita tuh satu angkatan lah. Satu Iya. angkatan 2017, saya Januari, Kalau Uci saya April di Oh. tahun sama ya, Iya. 2017. Dulu Uci gimana sih belajar bahasa Jepang? Susah nggak? Awalnya susah, pasti susah. Uci tuh tahun pertama dapat N3 ya? Iya. Tahun pertama gagal. bahkan belum 1 tahun loh. Saya berangkat April dan yang apa, Juli JLPT itu Juli itu bulan 2 kali kan? Bukan. 2 kali kan? Iya 2 kali, ada Juli sama Desember. Tapi Uci saya ikut yang- Desember. Yang Desember belum 1 tahun Belum ya? setahun, 7 bulan, sekitar 7 bulan, 8 bulan lah.